Shalom jemaat Tuhan semuanya, sehat selalu buat kita dan selalu dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu setia kepada kami dan memberkati kami. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan terkait dengan cinta dunia. Materi ya, berkaitan dengan materi. Dan saya percaya banyak orang di dunia ini yang mengejar yang namanya materi. Pengen kaya, kalau sekarang orang banyak duit disebutnya sultan ya. Kaya dikit sudah dibilang sultan, punya duit dikit sudah dibilang sultan ya. Artinya orang yang memiliki kemewahan, orang yang memiliki jaminan kehidupan untuk mereka semua, untuk mereka yang memiliki kekayaan tersebut ya. Ada yang mengatakan bahwa sultan itu duitnya kalau dimakan atau untuk mencukupi kebutuhan 7 turunan aja nggak akan habis ya. Itu yang sering kita dengar ya, itu yang sering kita dengar. Nah, hari ini kita di dalam menyikapi hidup kita di hadapan Tuhan terkait dengan materi itu seperti apa? Apa yang harus kita renungkan mengenai cinta terhadap dunia ini? Mari kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan firman Tuhan. Kemudian orang kaya yang bodoh temanya ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ini Yesus yang berkata, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, ini renungan yang menegur kita semuanya ya, tentunya bahwa kita sebagai anak Allah itu bukan tidak boleh menjadi kaya, loh ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini di ayat 21 ya, khususnya di situ Tuhan mengingatkan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan dari orang atau karakter dari orang kaya ini yang memiliki tanah berlimpah-limpah dengan hasil yang melimpah gitu ya. Dia hidup dengan kekayaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia berpikir bahwa kekayaan yang dia miliki ini hanya untuk dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia tidak mau peduli orang mau miskin, dia tidak peduli orang mau hidup susah, dia tidak peduli orang yang mau kesusahan makan, kelaparan dan sebagainya, dia nggak mau tahu. Yang penting bagi dirinya, dia tercukupkan semuanya. Ketika dia melihat kekayaannya begitu luar biasa dalam hal panen, dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Lalu kemudian dia merombak ya dalam rencananya, dan dia sudah melakukan itu. Lalu kemudian lumbungnya dia rombak menjadi lebih besar, dan semua hasil panen dari tanah yang dia miliki dimasukkan ke sana, melimpah sekali. Dan dia berkata untuk dirinya sendiri, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.
Ini adalah orang atau ciri orang yang mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia ini adalah orang yang memiliki keegoisan di dalam dirinya. Orang yang mencintai dunia ini adalah orang yang tidak akan puas terhadap apa yang sudah dia miliki. Dia akan terus mengejar dan ingin mendapatkan segala sesuatunya untuk kepentingannya sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang yang demikian ini adalah orang yang bisa saja menyingkirkan temannya untuk kepentingannya sendiri. Mungkin dia kerjasama, mungkin dia melakukan bisnis dengan temannya karena dia mencintai dunia ini, mencintai kekayaan, mencintai kemewahan. Dia bisa saja menyingkirkan teman bisnisnya tersebut. Karena apa? Orang yang mencintai dunia ini adalah orang yang dibutakan mata hatinya sehingga tidak bisa melihat lagi kasih Allah yang begitu besar dalam hidupnya. Dia rela menggantikan kasih Allah tersebut dengan apa yang dia inginkan, kedagingan yang ada di dalam dirinya. Dan orang kaya ini menjadi contoh bagi kita semuanya bahwa Allah tidak berkenan dengan orang yang mencintai dunia. Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya. Tuhan tidak melarang orang memiliki banyak usaha untuk kekayaannya, untuk menambah hasil kekayaannya. Tidak pernah Tuhan melarang itu. Tetapi yang Tuhan tekankan di sini adalah di ayat 21. Ketika orang diberkati Tuhan dan memiliki banyak berkat, yang harus dilakukan adalah berbagi. Ciri orang yang tidak mencintai dunia ini ketika dia diberkati Tuhan, dia tidak menyimpan berkat itu untuk dirinya sendiri, tetapi memberkati orang yang membutuhkan. Karena saya sudah diberkati Tuhan, saya memberkati orang yang membutuhkan. Karena saya sudah dicukupkan Tuhan, saya juga mencukupkan orang yang memerlukan kebutuhan dalam hidupnya. Bukan tutup mata, lalu kemudian ya nggak cukup nih. Ya gede banget nih, padahal berkat Tuhan lebih dari apa yang dikatakan gede tadi ya. Nah ini yang harus menjadi perenungan buat kita. Tuhan tidak suka terhadap anak-anaknya yang mencintai dunia ini. Tuhan tidak suka dengan orang pelit. Tuhan tidak suka dengan orang kikir. Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Yesus selalu berbagi, Yesus selalu peduli dengan orang, Yesus selalu mengerti akan apa yang diperlukan oleh orang lain. Lalu kemudian kita pura-pura tutup mata. Tuhan sangat tidak senang dan Tuhan tidak akan pernah dipermuliakan oleh orang-orang yang seperti ini. Oleh sebab itu marilah kita kembali kepada kasih Allah yang luar biasa. Janganlah kita memiliki karakter-karakter dunia, ya. Ketika kita sudah mendapatkan, dunia nggak mau berbagi. Tetapi ketika kita memiliki karakter Allah, ketika kita diberkati Tuhan, mendapatkan banyak berkat, kita tidak akan menutup mata terhadap orang yang ada di sekitar kita. Dan memberkati orang lain, itu tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu. Orang yang tidak cinta dunia itu bisa dilihat ketika dia memberkati orang lain dan itu bukan dari kekayaannya. Tapi karena dia merasa sudah cukup diberkati Tuhan dan kemudian dia ingin memberkati orang lain, itulah ciri-ciri orang yang tidak mencintai dunia ini. Dan jangan heran kalau orang yang seperti ini berkatnya mengalir terus dari Tuhan. Karena apa? Dia memberkati orang lain tidak harus menunggu kaya dulu. Beda dengan orang yang mencintai dunia. Ketika orang mencintai dunia, dia dalam prinsipnya adalah saya harus ngumpulin banyak dulu duitnya, kekayaannya, lalu kemudian nanti saya bagi saiprit aja. Yang penting berbagi. Itu cara dunia. Atau mungkin cara berpikir orang yang cinta dunia ketika dia diberkati oleh dia memiliki banyak kekayaan, dia berbagi tetapi gaung-gaungkan bahwa saya menolong sekian miliar mungkin, saya menolong sekian puluh juta mungkin dan sebagainya. Itu ciri orang yang cinta dunia, ingin mendapatkan pujian. Tapi orang yang memiliki karakter Kristus, walaupun dia diberkati Tuhan melimpah dan dia memberkati banyak orang dengan nominal yang besar, dia akan tetap tunduk di hadapan Bapa di sorga, dan Bapa di sorga yang mendapatkan pujian dan kemuliaan. Jadi mari kita renungkan bersama, apakah saya tergolong orang yang cinta dunia atau saya adalah orang yang memiliki karakter Kristus? Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Berkati kami semuanya, agar kami sebagai anak-anak-Mu memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Berkati hati kami Tuhan, untuk kami tidak mencintai dunia ini, tetapi memelihara kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh membagikan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami tanpa harus kami menunggu kaya ataupun harus menunggu banyak berkat terlebih dahulu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam pekerjaan mereka semuanya, dan biarlah dalam berkat yang mereka terima, Tuhan akan menaruh hati dalam mereka, hati yang mengasihi orang-orang yang di sekitar dan memberkati yang lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Diserahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.